Kata Allah, kullukum ja'i, semua kalian lapar kecuali yang aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepada aku, ut'imkum, aku akan beri makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku selain kalian seluruhnya tidak berpakaian, illa man kasautuhu, kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya. Ini menunjukkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Fastaksuni, mintalah pakaian dariku, aksukum, maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, perkataan yang indah, ya. Berkata bahwasanya dua hal dia menyampaikan. Pertama, ini menunjukkan seluruh makhluk perlu kepada Allah, selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kemaslahatannya. Dalam masalah makanan, masalah minuman, masalah pakaian, masalah hidayah, selalu butuh kepada Allah. Dan Allah mengatakan antumul fuqara'u ila Allah, wahai manusia kalian, seluruhnya kalian adalah fakir kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid, dan Allah Maha kaya dan Maha terpuji, ya. Kemudian juga ini juga dalil bahwasanya hendaknya annallaha yuhibbu an yas'alahul ibad jami'a masalihim. Allah suka, perhatikan ini poin yang sangat indah dari Ibnu Rajab Al-Hambali ketika dia mensyarah hadis ini. Dia berkata Allah suka jika hamba-hambanya minta kepada Allah dalam segala urusan baik dunia maupun agamanya. Minta makan, minta minum, minta pakaian, dan seluruhnya minta kepada Allah. Allah suka dimintai, maksud saya. Makanya Allah mengatakan, ya, mintalah makan kepadaku, mintalah pakaian dariku, mintalah hidayah dariku, mintalah ampun dariku. Allah senang kita ni selalu senantiasa bergantung kepada Allah. Kapan seorang merasa tidak butuh kepada Allah, ya, maka dia telah terhina. Makanya Nabi di antara doanya mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, ya, aku serahkan urusanku seluruhnya kepadamu. Ya, fa aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku. Wa la takilni ila nafsi, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Tarfatain, meskipun hanya sekejap mata. Makanya Nabi adalah orang yang paling merasa butuh kepada Allah. Ya. Orang seperti ini yang paling dicintai oleh Allah. Semakin merasa butuh kepada Allah. Bayangkan Nabi setiap melakukan aktivitas selalu berdoa. Dari keluar rumah sampai masuk rumah. Dari bangun tidur sampai mau tidur berdoa seluruhnya. Ada zikir-zikirnya dan kita diajarin agar hati kita senantiasa bergantung kepada Rabbul Alamin, pencipta kita. Jangan kita merasa ujub, merasa mampu, merasa hebat. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya menakjubkan Nabi SAW ketika haji wada, Rasulullah SAW berdoa dari zuhur sampai maghrib di padang Arafah. Di atas ontanya di bawah terik matahari Rasulullah SAW berdoa, ya, doa berjam-jam sampai beliau mengangkat kedua tangannya. Padahal beliau adalah orang yang dijamin masuk surga. Pintu surga tidak akan terbuka kecuali mengetuknya Nabi SAW. Ya. Dan beliau tidak orang yang paling zuhud. Ya. Tapi lihat beliau angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di zuhur sampai maghrib. Sampai ketika tali kekang onta beliau bergerak, Nabi pegang tangan kirinya, tangan kanan tetap mengadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena merasa butuh kepada Allah tinggi. Saya waktu hajian bersama para ulama, para syekh, saya lihat mereka berdoa berjam-jam, berdoa nangis, berjam-jam nangis. Kita mungkin tidak mampu. Kenapa? Rasa butuh kita kepada Allah kurang. Padahal Allah suka kalau kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka kalau kita senantiasa minta kepada Allah, tapi kita merasa tidak perlu, seakan-akan bisa sendiri kok. Allah bilang, kalau minta makan kepadaku, minta hidayah kepadaku. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, liyas'ala ahadukum rabbahu hatta sya'thana alihi, ya, hatta syiraka alihi. Hendaknya salah seorang dari kalian minta kepada Allah meskipun untuk perbaiki tali sandalnya. Seorang terbiasa bergantung kepada Allah, minta kepada Allah. Perkara dunia maupun perkara akhirat, tidak usah malu-malu. Kita kalau minta kepada manusia, kita malu. Manusia sekaya apapun, meskipun dia triliuner, tahu asetnya terbatas. Kita minta sama dia sekali, 2 kali dia kasih, 3 kali dia kasih, 4 kali, 5 kali dia mulai cemberut wajahnya. 5 kali, 6 kali, 7 kali mungkin dia mulai menjauh dari kita. 10 kali kita minta mungkin dia usir kita. Kenapa? Wajar, asetnya terbatas. Allah Subhanahu wa taala asetnya tidak terbatas. Kita minta kepada zat yang maha kaya yang tidak akan berkurang kekayaannya. Kalau dia mau kasih kita kaya sekaya apapun, tidak akan mengurangi kekayaannya. Maka Allah menyuruh kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah. Minta makan, minta pakaian. Kemudian juga minta ampunan di antaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar." Wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa bermaksiat di malam hari, siang hari. Itulah kita. Siang hari melihat yang tidak-tidak, malam hari kadang tidak jaga lisan, kadang tidak jaga pandangan, kadang tidak jaga pendengaran. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Aku mengampuni seluruh dosa, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Itulah sifat manusia yang, ya, dosa merupakan
sifat yang menyertainya. Ya, Nabi SAW berkata, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh bani Adam, anak Adam pasti selalu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Kata Allah, fastaghfiruni, mintalah ampun kepada aku, aghfir lakum. Ini hal yang sangat kita butuhkan sehari-hari. Ya, kita ini di zaman sekarang ini tidak luput dari dosa. Siapa yang berinteraksi dengan medsos, dia pasti berdosa. Dia pasti melihat aurat yang terbuka. Dia pasti nengok berita-berita yang gibah dan namimah. Ya, dia pasti mendengar hal-hal yang musik dan yang lainnya. Dia pasti melakukan maksiat. Ya, entah dia komentar, entah dia ini komentar yang tidak suka komentar tanpa dibangun di atas data yang valid. Banyak hal dosa yang kita lakukan. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Jangan ragu-ragu. Dan orang yang paling beruntung adalah orang yang senantiasa beristighfar. Kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak.